Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil halam waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Udkhulna ibanat. Udkhulna. Yalla surah. Halaman 15 lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang taqaddamna hunak. Kemarin ngebahas tentang apa? Bahas tentang zuhud. Sekali lagi, zuhud itu tidak berarti harus miskin, kucel, kil, burik. Tidak harus. Tapi ada para wali, orang-orang soleh di zaman lampau, di zaman dulu, mereka itu berzuhud dengan cara menghindari dunia sama sekali. Jadi hidup dalam kefakiran. Itu pilihan ya. Jadi ada kisah orang-orang soleh di masa lampau, mereka itu karena ingin menanamkan sikap zuhud, lantas kemudian menghindar dari dunia secara total. Ya hidup di pertapaan, di goa. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Kalau kamu misalnya punya istri, punya anak, terus kamu bertapa di goa dengan alasan pengen berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, kira-kira itu ibadah atau bukan? Bukan ibadah. Tapi kamu pergi ke kantor, pergi jadi karyawan, ke pabrik, berjualan di samping jalan, niatannya menafkahi keluarga, ibadah bukan? Ibadah. Kamu di rumah nyuci piring, ngegosok, apalagi anaknya bandel, bikin kamu stres, ibadah bukan? Ibadah. Jadi jangan salah, punya anak bandel itu bisa meningkatkan derajat kamu loh. Ya kan? Kalau bersabar, tentu setelah dididik loh ya. Punya anak bandel tapi dididik terus. Jangan dengan alasan punya anak bandel kemudian diabaikan gitu aja, nggak boleh. Nanti diminta pertanggungjawaban nggak orang tua kalau anaknya bandel? Tergantung. Kalau selama di dunia orang tuanya sudah menjalankan tugas, kamu udah ngasih pendidikan loh sama anak kamu. Udah disekolahin, udah dikasih biaya, dikasih uang jajan gak pernah kurang. Dikasih nasihat terus-menerus. Keteladanan juga udah. Bapaknya nyuruh sholat, bapaknya paling duluan ke masjid. Ibunya nyuruh sholat, ibunya juga gak pernah ketinggalan sholat. Anaknya udah dinasihatin, dikasih pendidikan, masih bandel juga. Ditanya gak orang tuanya nanti? Gak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Tapi kalau kamu punya anak, ya cuma dikasih makan minum doang kayak binatang. Paham kan maksudnya? Dikasih makan minum, dikasih duit doang kayak binatang. Binatang kan begitu. Butuhnya cuma kebutuhan jasa doang. Gak disekolahin, gak dididik, gak dikasih keteladanan. Yang ada kamu ngasih keteladanan yang buruk. Ibunya kagak pernah ngaji, sholatnya jarang-jarang. Bapaknya kerjaannya kelayaban di luar rumah. Anaknya terbengkalai. Di pesantren ini enggak, di sekolahin kagak. Apa yang terjadi kira-kira nanti dalam akhir? Ditanya nggak kira orang tua itu? Tanya. Ditanya karena dia melalaikan kewajibannya sebagai orang tua. Oke. Kembali ke sini. Jadi ada memang orang-orang yang ingin menanamkan sikap zuhud kemudian meninggalkan dunia secara total. Tapi ada juga, banyak juga para wali, orang-orang soleh. Mereka itu dikenal sebagai zuhad. Zuhad jamak dari kata zahid ya. Apa artinya zahid? Orang yang berzuhud. Dikenal sebagai zuhad, tapi mereka itu kaya raya. Mereka kaya raya, bahkan guru saya di Mesir juga sama begitu. Punya rumah pribadi 5 lantai, itu rumah beliau semua. Segini nih, flat. Profesinya sebagai dokter. Mobilnya salah satu mobil mewah. Mobilnya mewah. Rumahnya juga bagus. Ya, kalau berpakaian, pakaian berdasi, pakaian. Tapi
Kalau ceramah isinya mengajak orang mencintai Rasulullah, tidak mencintai dunia, kemudian tidak memandang dunia sebagai tujuan utama. Kehidupannya juga begitu. Paginya ngajar Al-Quran, ngajar hadis, siangnya bekerja, malamnya ngajar lagi. Kalau puasa, oh, jangan ditanya. Padahal itu orang kaya. Jadi bisa jadi ada orang kaya, tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Jadi yang menjadikan tolak ukur apakah orang zuhud atau enggak itu bukan soal banyak atau sedikitnya uang. Tapi apa? Soal keterkaitan hati. Semakin orang terkait dan terikat dengan dunia, semakin dia diperbudak, Bayu. Diperbudak. Semakin dia terlepas dari keterikatan, semakin dia merdeka. Semakin merdeka artinya semakin bahagia. Jadi kalau pengen bahagia gimana caranya? Gimana caranya? Merdekakanlah diri kita dari keterikatan duniawi. Sekali lagi, merdeka dari keterikatan duniawi bukan berarti sepanjang hari bertasbih, bertahmid, baca Al-Quran. Enggak. Kehidupan kita normal berjalan, tapi kita perlu belajar untuk tidak mengaitkan batin kita dengan urusan duniawi saja sampai lupa akhirat. Selesai. Lanjut sekarang wal maqala as-sadisa wa thalathun. Berapa itu? Sadisa wa salasun kam? Hadis sadisa wa thalathun. 36. Ya, ungkapan ke-36. Nasihat ke-36 nih. Apa bunyi nasihatnya? An Luqman al-Hakim. Luqman. Tahu Luqman enggak? Luqman ini orang soleh yang kisahnya tercantum dalam Al-Quranul Karim. Luqman. Ada namanya surat Luqman kan? Ulama berbeda pendapat apakah nabi atau bukan. Tapi sebagian besar ulama mengatakan beliau bukan nabi. Jadi ada orang-orang soleh dalam Al-Quran disebutkan namanya, tapi mereka itu bukan nabi. Di antaranya siapa lagi misalnya? Dzulqarnain. Dzulqarnain yang dalam surat Al-Kahf, surat Al-Kahfi. Sebagian ulama mengatakan itu nabi. Sebagian besar yang mengatakan enggak, bukan nabi. Uzair. Kemudian di antaranya Luqman. Maryam. Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya siapa? Isa. Itu tutup aja nok, jendela ini nok. Matahari. Nah, sip. Satu lagi. Sip. Kurang nok, kamunya berdiri nok. Ya Allah ya Karim, berdiri. Tarik. Malu kalau berdiri itu. Siapa tadi? Maryam, Sayyidah Maryam. Nabi atau bukan? Ada sebagian kecil ulama mengatakan nabi di kalangan perempuan. Tapi sebagian besar ulama menolak itu. Maryam, Uzair, Dzulqarnain, kemudian Luqman, itu semua adalah orang-orang pilihan, orang-orang soleh. Pokoknya kalau ada orang soleh, namanya tidak ada dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat, berarti itu bukan orang sembarangan, benar nggak? Ya kan? Kebayang nggak sama kamu coba, nama Luqman itu disebut, berarti itu orang dengan tingkat kesolehan yang luar biasa. Nggak bisa kita bayangkan. Di atasnya para wali-wali. Itu para wali-wali di level tinggi, kira-kira begitu. Luqman. Dan apa disebut dengan Al-Hakim? Kenapa? Hakim itu artinya bijak. Karena nasihat-nasihatnya itu menunjukkan kebijaksanaan, mengajarkan kebijaksanaan. Nasihat ini berasal dari Luqman. Apa bunyi nasihatnya? Annahu qala libnihi. Dia berkata kepada anaknya. Nah, nama anaknya nggak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kisahnya ada dalam Al-Quran. Luqman bersama anaknya. Mana tadi? Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya itu artinya wahai anakku. Innan nasa thalathatu athlasin. Athlas itu sepertiga. Jadi gimana ngerti ini? Manusia itu apa? 3/3. Ada 3/3 gitu. Paham enggak? Ada 3/3. Sepertiga buat ini, sepertiga buat ini, sepertiga buat ini. Maksudnya begitu. 3/3. Thuluthun lillah, sepertiga untuk Allah.
Maksudnya hidupnya. Hidup kita ini kalau mau dibagi ada 3/4. Sepertiga pertama lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala, wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiga untuk dirinya, wa thuluthun lidud. Dud ini kalau nggak salah, coba nanti cek di kamus, artinya kalau nggak salah cacing ya. Ada 3/4. Pertama, sepertiga untuk Allah. Kalau untuk yang berkaitan dengan Allah itu adalah ruhnya. Sepertiga yang kedua untuk dirinya. Amma ma huwa li nafsihi, dan apapun untuk dirinya, fa'amaluhu, maka itu perbuatannya. Fahuwa raji'un li nafsihi bin nafi wal idrar. Wa amma ma huwa lidud, adapun yang teruntuk cacing, fajismuhu, maka itu badannya. Apa itu maksudnya? Ayo semuanya perhatiin, lihat ke depan semuanya. Qul yanzur ilal amam. Semuanya lihat ke depan, jangan ada yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Nasihat penting. Untuk membagi kehidupan dengan baik, kita perlu menyadari 3 hal ini. Kehidupan kita itu, kata Luqman Al-Hakim, terdiri dari 3/4. Sepertiganya untuk Allah, sepertiganya untuk dirinya, sepertiganya lagi untuk cacing. Maksudnya apa untuk cacing? Nanti kamu mati, kita semuanya mati. Jadi tulang belulang dimakan tuh sama apa, hewan apa yang makan mayit itu ya? Rayap? Bukan rayap, rayapnya makan ini. Belatung, ya Allah Bayu, belatung, cacing dan belatung. Dud itu kira-kira macam kayak begitu. Jadi kalau orang ingin hidup dengan baik, perlu memerhatikan 3 hal ini, gitu loh maksudnya. 1, dia harus menyempatkan waktu sepertiga dari kehidupannya untuk Allah Subhanahu. Tentu ingat ya, ini pembagian ini secara zohir aja. Pada hakikatnya agama itu menghendaki kita menjadikan semua hidup kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma dibagi-bagi ini, yang dibagi-bagi secara lahiriah aja. Untuk Allah itu contohnya kayak gimana? Ya sholat, ya baca Quran, ya berzikir, ya ngadain majelis taklim, apalagi? Ibadah yang hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, puasa. Tapi kan kamu nggak bisa hidup begitu terus. Sholat seharian, bininya dibiarin. Bininya minta skincare, nggak punya duit. Gara-gara suaminya kerjaannya sholat terus. Itu suami yang baik bukan, no? Suami yang baik bukan? Kerjaannya tiap hari berzikir, berzikir subhanallah 5.000 kali, la ilaha illallah 10.000 kali, sholawat 40.000 kali. Bagus nggak itu? Bagus. Tapi kalau itu melupakan tugas utama sebagai suami, jadi bagus apa enggak? Enggak. Itu ajaran Islam apa bukan? Bukan ajaran Islam. Kalau ada orang sholat di depan Ka'bah, umrohnya setahun 10 kali. Ingat, orang sholat di hadapan Ka'bah banyak, umrohnya sampai 40 kali, sampai 10 kali dalam setahun, atau mungkin lebih. Tapi dia punya istri, istrinya nggak dinafkahi dengan baik. Punya anak, nggak dididik dengan baik. Punya keluarga, nggak dipertahankan keutuhannya. Lupa tugasnya sebagai suami, sibuk aja ngurusin travel, kerjaannya umroh aja. Berdosa apa enggak itu? Berdosa apa enggak? Itu ibadah bukan? Ibadah bukan itu? Bukan. Seperti halnya nanti kamu, perempuan, ada nggak tipe-tipe perempuan suaminya kagak diurus, dia ngurusin kerjaan dan karirnya doang? Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak, Nok? Ada. Dapat cuan soalnya. Kerjaan itu menghasilkan cuan. Sementara suaminya bosen. Udah bosen sama suaminya kagak diurus. Kerjaannya tiap hari ngapain? Nyari cuan buat nambah. Beli tas, beli baju, skincare yang lebih mahal. Gengsi-gengsian sama teman-teman nongkrongnya, ya kan, beli emas, beli ini, beli mobil dan lain-lain.
Sementara kewajiban perempuan itu apa, no? Ketika berumah tangga itu melayani suami. Beneran. Kamu nanti jadi istri ya. Nih, dengerin nih. Saya harus ngomong begini karena zaman sekarang kadang-kadang perempuan itu nggak sadar dengan ibadah yang satu ini. Di luar kamu pakaian harus tertutup setertutup mungkin. Jangan sampai aurat kamu itu nampak. Kecuali apa yang bukan aurat itu? Al-wajah wal kaffain. Apa itu? Wajah dan kedua telapak tangan. Kaki sebagian ulama mazhab Hanafi tidak mengkategorikannya sebagai aurat, sebagian lain mengkategorikannya sebagai aurat. Tapi katakanlah tiganya terbuka. Tapi kalau dalam rumah kamu gimana? Nah, langsung mereka pada berhayal. Kalau di rumah kamu gimana? Harusnya gimana? Nok, saya nanya serius. Kalau di rumah kamu harus gimana? Pidoy, di rumah harus gimana kamu? Jawab. Jangan tertutup. Ada nggak perempuan kayak gini, Nok? Nih dengerin nih. Kalau di luar pakai baju yang branded, yang mahal, yang harganya jutaan, atau karena mungkin 500-600 ribu lah, atau kadang 1 juta, 2 juta, ada yang lebih mahal dari itu, baju itu banyak variannya. Di luar pakai baju yang mahal, di dalam pakai daster yang udah dekil. Ada nggak itu? Ada. Kalau keluar pakai parfum andalan yang paling mahal, kalau keluar, kalau lagi ke tempat pengajian, ketemu sama teman-temannya, seolah-olah pengen pamer, ini loh parfum aku. Bajunya yang bagus, parfumnya yang mahal, pas di dalam bau keringat. Suaminya dikasih bau keringat, cucuran keringat, daster yang dekil, kulit yang burik, skincare-nya kagak dipakai kalau di dalam. Di luar mah Masya Allah bedak. Saya mau nanya sekarang, perempuan soleha atau bukan itu? Jauh jawabannya. Perempuan soleha gimana? No, perempuan soleha gimana? Dengerin. Beneran saya nih. Ini kunci keharmonisan rumah tangga, bener gak Rajib? Kunci keharmonisan rumah tangga, ini kamu bayangin nih. Kunci keharmonisan rumah tangga itu, suami menunaikan kewajibannya, mencari nafkah, beneran nyari nafkah. Sungguh-sungguh buat menafkahi istrinya. Istrinya juga sungguh-sungguh melayani gitu, paham gak? Coba kamu bayangin, berhayal sekarang. Kira-kira nih, kalau ada suami menunaikan kewajibannya secara mantap, berusaha sungguh-sungguh mencari nafkah, mengembangkan ekonomi keluarga. Kalau istri punya kemauan, dia mencari segala cara supaya mewujudkan keinginan istrinya. Sambut dengan curhatan yang bikin hati nggak enak, omelan, nyerocos, saya begitu. Sambutlah dia dengan senyuman. Abang capek ya? Iya dek. Mau dibikinin apa abang? Indah kan rumah tangga kayak begitu ya? Indah nggak Nok? Nggak usah. Nah, itu dalam keadaan apa? Kamu nyambut suami yang kecapean pulang kerja itu dalam keadaan pakai apa? Bukan pakai dasar dekil. Ya, bukan dengan wajah yang burik. Ya, habis bau dahdiran, bangun tidur ini masih ngeces segini, bukan. Tapi dengan cara apa? Wangi-wangian yang harum, yang menggoda, nggak rajin. Wangi-wangian yang harum, yang menggoda, pakai pakaian yang terbuka. Iya, di dalam rumah itu Bayu harusnya pakaian terbuka atau tertutup? Tanya laki-laki, terbuka atau tertutup? Kan? Benar kan? Benar nggak? Tuh kan dia nggak paham pertanyaannya. Bayu, perempuan di dalam rumah bagusnya pakai pakaian tertutup apa terbuka? Lo kok nanya orang, kamu gimana ceritanya? Kamu kalau punya istri kira-kira pengennya kayak gimana? Lo kok nggak tahu? Di dalam rumah itu Nok, pakai pakaian nih. Sebenarnya baju-baju yang seksi-seksi itu sebenarnya ada pasarnya. Tapi pasarnya itu maksudnya bisa boleh dibeli. Ada pasarnya gitu loh. Tapi pasarnya itu bukan untuk dipakai di mall,
bukan dipakai di tempat-tempat terbuka. Itu baju-baju boleh kita beli kalau kita gunakan bagi perempuan nih, untuk suami. Istri yang soleha. Di luar tertutup, di dalam Sekarang kebalikannya nih, kalau perempuan zaman sekarang, di luar dibuka dengan alasan pengen pamer, di dalam ditutup, iya nggak? Agama. Paham? Paham nggak? Jadi untuk Allah ada, untuk diri kita juga ada. Diri kita ya berbuat untuk diri kita yang bermanfaat untuk diri kita. Mencari nafkah, mencari uang, mencari penghasilan tambahan, berbisnis, pergi ke kantor, dan lain-lain. Jadi setelah selesai sholat, pergi ke kantor, kita bekerja, semuanya kita lakukan. Itu adalah ibadah. Terakhir untuk apa katanya? Untuk cacing. Karena pada akhirnya manusia akan menjadi tulang belulang jasadnya. Karena itu harus dipikirkan juga amalan yang bermanfaat untuk menyebut kehidupan setelah mati. Apa itu? Ya banyak lah. Amalan sebelum kita mati, menjemput kehidupan setelah mati. Kalau punya harta lebih ya jangan pelit. Kasih sedekah ke orang lain. Kalau punya ilmu ya diamalin, dikasih ke orang supaya manfaat. Kalau apa lagi? Banyak amal-amalan yang bisa kita lakukan sebagai upaya membekali sebelum kehidupan di alam akhirat. Paham gak itu? Amma huwa lidud fajismuhu. Adapun yang untuk cacing, maka itu badannya. Badan juga harus diperhatikan. Jadi maksud lain dari nasihat ini juga mengatakan badan kita itu punya hak untuk diperhati. Jangan sampai kamu ibadah puasa sepanjang tahun, badan kamu gak dapat haknya, gak dapat makanan yang layak. Nah, itu gak boleh, gak dianjurkan begitu. Dalam ajaran Islam itu gak dikenal yang namanya menyiksa badan. Gak dikasih makan, gak dikasih minum dengan alasan pengen apa katanya? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk beramal, ada waktu untuk merhatikan fisik badan kita. Kalau ada waktu kosong lari, kalau enggak nge-gym, lari nge-gym. Itu bagian dari itu bagian dari ibadah. Itu bagian dari merhatikan fisik, jism, merhatikan badan. Karena bagaimanapun, kalau sekarang orang punya duit miliaran, dengerin nih. Punya duit miliaran tapi terbaring di atas rumah sakit, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Kira-kira enak apa enggak? Gimana caranya supaya menjaga kesehatan? Ya olahraga, makan yang baik, yang bergizi. Jadi jangan dengan alasan pengen hemat, badan kamu tuh gak dikasih daging, gak dikasih protein. Makannya apa aja? Makannya gorengan, terus makanan-makanan cepat saji. Gak bisa begitu. Saya pernah waktu jadi mahasiswa itu. Ini cerita dulu saya waktu jadi mahasiswa. Karena saya itu pernah hidup dengan teman 3 orang di rumah, jadi nggak ada jadwal masak. Udah gitu saya orang nggak bisa masak. Waktu itu saya belum bisa masak. Jadi walhasil pagi malam, pagi siang malam, karena kita itu bisa masaknya yang instan doang, makan itu telur terus. Jadi pagi telur ceplok, siang telur ceplok, malam telur ceplok. Sampai-sampai ada masa itu badan saya gatal semuanya ini. Tiap hari kerjanya makan telur. Gizinya nggak diperhatikan. Selama kita mampu punya uang, badan kita itu punya hak dikasih protein, daging. Makan, boleh nggak kita makan makanan yang enak itu? Boleh apa enggak? Bukan cuma boleh.
Bukan cuma boleh, selama itu bermanfaat untuk badan, justru itu dianjurkan. Jangan dengan alasan pengen hemat, kamu jadi orang pelit terhadap fisik kamu sendiri. Paham nggak maksudnya? Pesannya kayak gitu, paham nggak? Jadi ada kehidupan yang kita peruntukkan untuk Allah, seret. Ada kehidupan yang kita peruntukkan untuk diri kita sendiri, bekerja, beramal, ya, jadi karyawan, jadi berbisnis dan berdagang dan lain-lain. Ada juga hal-hal yang kita kerjakan untuk merawat fisik kita sendiri, berolahraga, makan makanan yang layak dan seterusnya. Ada pertanyaan? Indakum soal, laisa indakum soal. Hah? Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.